Anda membawa Yohanes 19:30. Berarti Yesus itu matinya bukan disalib kalau itu. Mati minum racun, minum anggur. Salah, yang dibawa Ya. menyerahkan nyawanya. Baca teliti, Pak. Iya, sesudah ia minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berarti dia nggak mati disalib. Berarti dia mati karena minum anggur. Sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 69 ayat 21. Dia di situ dinubuatkan mati diracun. Iya betul, Pak. Minum anggur, baru dia menyerahkan nyawanya. Beda kan? Nah ya, berarti bukan mati disalib, Bang. Mati karena minum anggur dia. Tidak, dia menyerahkan nyawanya. Tulisannya jelas. Iya. Pak. Menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya itu setelah apa? Setelah minum anggur. Betul. Nah iya, karena Setelah gini, itu Bang. dia menyerahkan nyawanya. Minum Ya, anggur, iya. lepas itu menyerahkan nyawanya kan? Benar. Berarti dia bukan mati karena disalib. Dia menyerahkan nyawanya, bro. Iya, berarti bukan mati disalib dia. Iya, tapi dia menyerahkan yang terakhir kan dia menyerahkan nyawanya, bukan Menyerahkan nyawanya artinya bunuh diri gitu. Pasrah itu namanya pasrah, berserah diri. Dalam Islam berserah diri. Pasrah. bukan demi keselamatan. Yesus nggak pernah menerangkan bahwa dengan matinya dia disalib itu dengan sebagai syarat keselamatan masuk surga. Yesus nggak pernah menerangkan itu. Bahkan ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus bagaimana caranya masuk surga, kata Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan harta di surga, jika kamu ingin masuk surga, mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, jual hartamu, bagikan si miskin. Itu yang diajarkan Yesus. Lukas 18:18-20. Yesus nggak pernah mengatakan percaya aku disalib, kamu akan masuk surga. Nggak ada, Yesus nggak menerangkan itu. Itu syarat yang diajukan Yesus tuh. Melakukan segala perintah Tuhan. Itu yang diajarkan Yesus. Mana orangnya? Oh itu, ada. Hello, Ya. kenapa, Pak? Bahkan udah saya tanggapin tadi. Bapak kira-kira anggur asam itu racun kah? Itu kan anggur campur empedu. Coba dibaca yang di Matius itu. Kalau udah Iya, dicampur itu kayak gitu ya racun, jadi ya? racun lah. Yang dicelupkan karang itu mengandung racun atau karang beracun. Karang itu Iya. adalah sejenis bunga Karang yang yang beracun. bunga karang Bro, itu. kalau ya. itu bukan racun, maka ada nubuatan yang gagal. Mazmur 69 ayat 21. Coba baca. Apa bunyinya? Saya kurang berapa lihat apa. Yang saya ada saya catat aja. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Tuh. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Nah kalau anggur asam Terus? bukan racun berarti nubuatan ini gagal. Yang kan ada 2 kali dia dikasih minum itu, Pak. Yang pertama dia tolak. Yang terakhir kan dia minum. Baru dia mengatakan sudah selesai. Yang pertama di mana, Bang? Baca nggak itu? Yang pertama di mana? Bapak lihat ya. Iya, enggak ada. Enggak ada dikasih minum 2 kali, enggak ada. 2 kali. Yohanes berapa? Orang Yohanes itu berapa? menolak. Iya, Yohanes berapa? Saya lupa catat itu. Ada itu, Pak. 2 kali. Enggak ada, Bos. Kan di copy ada. paste para penulis. Tapi ceritanya sama. 4 penulis kadang di copy. Di mana ada dikasih minum 2 kali itu di mana? Saya nggak Bukan pernah minum ketemu 2 kali. ayat itu. Pertama dikasih minum, itu dia menolak. Kenapa? Karena dia memang harus menderita, Pak.
Di mana dikasih minum? tercapai. Bu Darni, Anda tahu di mana dikasih minum pertama kali Yesus menolak? Nggak Tahu ada. dia dikasih minum anggur asam aja. Iya, nggak ada 2 kali, Bang. Jangan nambah-nambah. Saya nggak nambah Pak, itu 2 kali Pak. Ya udah, tunjuk ayat biar enak kita. Itu Bu Darni Kristen loh. Bu Darni itu Iya. Kristen, nggak ada dia, Mana nggak tahu ada dikasih minum 2 kali. Mana tahu Pak Ustadz ada yang nggak kubaca. Coba dicarikan. Orang ada saya ini udah katam Bible kok, nggak ada kok. Di mana ada dikasih minum 2 kali itu di kisah di cerita mana itu? Nggak ada, Bang. Jangan nambah-nambah, Bang. Di sini bukan orang yang buta Bible, Bang. Di sini Tapi- pakar-pakar Bible, Bang. Itu Tapi kesalahan Pak saya Ustadz- karena saya tidak. Tunggu Ya, deh. silakan, Bu. Tapi Silakan, Pak Bu. Ustadz kan kami kan memang mengimani, kami pelajari bahwasanya Yesus itu mati disalib dan penyaliban sudah terjadi kan gitu. Sesuai juga dengan aku baca di dalam Quran surat 19 ayat 15, translate-nya kesejahteraan atas dirinya Isa Al-Masih pada hari ia Itu dibangkitkan bukan. hidup kembali. Jadi itu Bu, kapan Bu, itu Pak? Shh, shh. Oh, oh. Di ayat 15 itu Yahya. Dibaca baik-baik. Yahya itu. Bukan Yahya. Yesus itu. Kalau Yahya di itu. kalau Di di ayat Quran surat 33. itu 33, yang ini ayat 15. Yang ayat 15 itu Yahya. Yang ayat 3 itu baru Isa. Tapi Tapi itu nggak ini- ada. Bentar, sedikit saya kasih tahu. Ada dalam Tapi Qurannya ayat- Pak. Isa Al-Masih. Nggak ada, Bu. Di ayat 30. Kesejahteraan. Ayat 15 itu bukan Isa Al-Masih, Bu. Tapi ada dalam kurung Isa Al-Masih Aduh. pada hari ia dibangkitkan hidup kembali katanya. Kapan dia dibangkitkan hidup kembali? Bentar. Maryam ya. Quran surat 19 ayat 15. Iya, Maryam. Quran surat Ayat 15 kan? Iya Pak. Ayat 15. Mbak. Ya, itu bisa kita baca dari ayat sebelumnya. Dari ayat 13 ya. Bentar. Ini Ya, ayat 15 dari itu ayat Nabi 12. Yahya. Ayat 12, wahai Yahya, ambillah pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun orang yang takwa. Ayat 14, dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Ayat 15, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Yahya ini, Bu, bukan Enggak. Isa. Enggak dusta. Loh, kan udah saya dibaca tadi dari ayat 12. Oke lah, iya. Kalau yang di Quran surat 19 ayat 33 ini siapa ini? Nah, itu baru. Isa lahir, Iya, mati, iya. dan dihidupkan kembali. Kapan dia dihidupkan kembali? Kapan dia mati? Bentar, Nah, itu bentar, kapan, saya Pak? jawab. Oke, saya jawab. Itu memang betul itu untuk Isa. Ya. Jadi, untuk mengerti bahasa Arab itu, untuk ngerti Al-Qur'an itu harus ngerti tata bahasa Arab. Di situ dikatakan wassalamun alayya wa yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayya. Nah, kata amutu di situ itu menggunakan fi'il namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata yang digunakan masa akan datang. Ya, terjemahannya itu bentar saya bukakan ya. Nih. Untuk masa yang Ayat- akan datang ya. Iya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada waktu kelahiranku, pada waktu Kematian. pada waktu akan wafatku, dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup kembali. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan penyaliban, nggak ada. Karena memang nanti kata Nabi Nabi Isa itu datang kembali di dunia itu selama 40 tahun.
dan setelah itu diwafatkan dan akan dibangkitkan. Begitu Bu, itu nggak ada hubungannya dengan penyalipan, nggak ada. Nah, itu dia. Nah, kalau memang serupa menurut orang Bapak, Isa ini adalah Yesus, kalau di kami pelajari, Yesus ini tidak akan mati lagi. Kecuali yang penyalipan itu. Kelak dia kan sampai hari ini, bayangkan, udah ribuan tahun dia hidup sekarang berada di kerajaan surga. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Nah, kalau di kami gak akan ada lagi kematian di dalam Yesus. Malahan dia yang akan membangkitkan setiap orang yang mati, katanya. Coba. Di mana? Okay. Inilah perselisihan yang menjadi penyesatan di antara umat manusia. Yang manalah penyesat ini? Nah, itu. Oke ya. Iya, Pak. Mazmur 91 ayat 8. Ini nubuat untuk Yesus. Ya. Bahkan di ayat 12, 11, 12-nya itu pernah dikutip oleh iblis. Ketika mencobai Yesus, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Matius 4 ayat 6. Nah, ini Mazmur 91 ayat 8. Di sini Yesus cuma nonton. Ya, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi jelas sekali Yesus ini menonton Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Yang berkhianat siapa, Bu? Yang berkhianat siapa, Bu? Pada waktu penyalipan kan? Yudas. Ya, siapa yang berkhianat? Judas Iskariot. Betul, Yudas. Amsal 21 ayat 8, orang pengkhianat dijadikan tebusan bagi pengkhianat. Berdasarkan Amsal 21 ayat 18, siapa seharusnya yang dihukum? Yesus atau Yudas? Yudas lah. Yudas, ini pinter Anda. Ya, berarti Yesus itu tidak disalib. Maka benar di dalam Mazmur 91 ayat 8, kalau Yesus itu melihat pembalasan terhadap orang fasik. Melihat pembalasan terhadap pengkhianat. Udah, itu Pak. Cocok, udah. Oh Pak, kalau memang ada di Mazmur nubuatan untuk Yesus, kemari-kemari kan kalian bilang, mana ada nubuatan di perjanjian lama, mana ada nubuatan kedatangan Yesus. Nah, Bapak sendiri sebagai ustadz yang termulia sudah mengatakan bahwasanya nubuatan ada di dalam kitab Mazmur. Nah, sekarang aku mau tanya, kalau memang ada nubuatan ini, kenapa gak ada di Al-Quran kitab Mazmur ini? Supaya kalian mengetahui bahwasanya Yesus itu ada jelas-jelas sudah ternubuatkan. Kenapa nggak ada di Al-Quran? Kitab-kitab sebelum Al-Quran itu peruntukannya hanya untuk kaum tertentu saja. Kitab itu kitab lokal. Seperti Taurat, kitab lokal, Mazmur, kitab lokal, Injil, kitab lokal. Hanya untuk bangsa Israel saja. Nah, kami sudah memiliki kitab yang sifatnya universal, yaitu Al-Quran, litubayyinas, untuk seluruh manusia. Untuk apa lagi kitab lokal? Sementara kita punya kitab yang sempurna. Contoh, mungkin 2011 dulu kita masih pakai Samsung Yong. Sekarang sudah ada yang lebih canggih. Ngapain kita pakai yang lama untuk apa? Zaman dulu kita pakai HP Center. Sekarang HP Android. Oh Pak, Bapakku sayang, beda dong HP dengan nubuatan. Ini kan apa? Sejarah agama terdahulu. Seharusnya kalau memang Al-Quran itu penyempurna, seharusnya ditempelkan dong kitab Mazmur ini, kitab Yesaya. Makanya itu harus kalian ceritakan juga kepada umat bahwasanya di dalam kitab Mazmur ini ada dinubuatkan tentang kedatangan Yesus. Tapi kan kalian kan nggak ada. Kalian sekarang kan hanya khusus untuk menyerang Alkitab ini, khusus untuk mengatakan Yesus tak disalib kan kalian bilang saja, Pak. Nah, seharusnya kalau ada tadi itu kitab itu di Al-Quran, pasti kita pelajari bersama-sama.
gitu Nggak ada loh. gunanya, Bu. Untuk apa ditempel? Nebel-nebelin aja. Gini, kitab-kitab terdahulu itu sudah rusak. Dicampur tangan catatan-catatan orang yang nggak jelas. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yeremia 8 ayat 8. Mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Lah ngapain lagi di kitab-kitab kayak gitu ditempel? Udah nggak ada gunanya. Ya, itu satu. Saya nggak pernah mengatakan nggak ada nubuatan Yesus di dalam kitab perjanjian lama. Saya nggak pernah mengatakan itu. Cuma yang saya bantah itu kalau misalnya kitab Yesaya itu dicocok-cocokkan untuk Yesus, itu nggak cocok. Contoh, Yesaya 7 ayat 14 tentang Immanuel. Ini nggak cocok untuk Yesus. Kalau Anda baca dari ayat 1 sampai ayat 17, Yesaya 7 itu bercerita tentang kepanikan Ahaz, ya, tentang kekhawatiran Ahaz terhadap dua raja, yaitu Raja Pekah dan Raja Rezin bin Remaya. Ya, Raja Ahaz ini sangat takut kalau negerinya itu dibinasakan oleh dua raja itu. Makanya nanti kalau Anda baca dari ayat 10, ya, itu Yesaya ngomong itu sama Ahaz, mintalah satu pertanda. Aduh, berisik ya. Mintalah satu pertanda. Bentar. Saya bacakan aja ya. Ibu baca aja dari ayat 1 terus sampai ayat 17. Nah, ini kadang orang Kristen nih main comot di ayat ini. Ya, padahal nggak cocok itu untuk Yesus. Nah, di ayat 10 Tuhan melanjut, bentar sedikit, biar saya melanjutkan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencoba Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, ya, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melalahkan orang sehingga kamu melalahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu, ya, di situ Ahaz, ya, memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan memakan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab, ayat 16 diperhatikan, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Nih, jadi sebelum Immanuel itu mengerti baik dan buruk, Raja Pekah dan Raja Rezin itu sudah meninggal. Ya, ayat 16 dikatakan, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan yang memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Ngapain sampai ke Yesus? Immanuel pertanda untuk Ahaz. Begini Pak. Bentar, segitu. Dan tunggu, nanti lupa aku Pak. Di dalam Yesaya 7 ayat 14 ini Pak, ada juga ayat pendukungnya di dalam Matius 1 ayat 23. Di Matius 1 ayat 23 ini juga kan malaikat sendiri loh yang mengabarkan bahwasanya Yesus itu adalah Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Jadi di sini juga di dalam Yesaya ini pemberitaan mengenai Immanuel. Immanuel itu maksudnya Allah menyertai kita. Jadi di mana Yesus itu berada, Dia sudah menyertai kita. Itulah maksudnya Pak. Ada sama ayatnya di 7:14 dengan 1:23. Matius 1 dengan 23 Matius Pak. itu cocokologi Bu, memaksakan diri. Coba Betul, Anda baca baik-baik dan renungkan. Ya, di situ dikatakan sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan yang memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti, ya Ahaz, engkau takuti, ya, negeri akan ditinggalkan kosong. Jadi Immanuel di sini pertanda untuk Ahaz. Nah, nanti Immanuel ini udah nongol di Yesaya 8 ayat 8. Coba buka Bu, Yesaya 8 ayat 8. Ngapain nunggu ke Yesus?
serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap sehingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya yang berkembang akan menutup seantero negerimu. Ya Immanuel. Immanuel sudah nongol di ayat 8. Maksudnya Pak, ya Immanuel, Allah menyertai negeri itu. Gitu maksudnya Pak. Aduh. Kok lari ke situ? Immanuel Iya ini dong. nama orang, Bu. Bukan, artinya Aduh. itu Allah menyertai kita. Itu maksudnya negeri itu disertai oleh Elohim. Itu Kacau ini. dia. Kacau ini, kacau. Nah, itu begitu Pak. Itu yang serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap sehingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu. Mu, siapa mu di situ? Immanuel. Wah, ibu ini gimana sih? Seantero negerimu, kan ya Bapak nggak Immanuel. apa artinya? Tahu Bapak apa arti Immanuel? Ya ngerti lah, Allah Apa beserta kita. Ya udah, jadi Nah, negeri iya. itu. Nah, makanya dibilangnya Allah menyertai negeri itu. Itu maksudnya Pak. Begitu juga Aduh. dengan dia Matius Bu, 1 ayat 23. Anda udah baca belum? Pak. Yesaya 8 ayat 8 dibaca dulu dong. Udah. Biar nggak Nih, Pak. ditertawain orang. Maksud Ini begini, jelas-jelas menyebut seorang. Iya. Bukan menyebut negara di sini. Oh, Bukan Pak. menyebut negeri. Aduh. Ya, jadi kalau sudah kita baca tadi ya bahwa Immanuel itu pertanda untuk Ahaz. Nih, 14 aja udah menjelaskan nih ya. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberi tanda kepadamu. Ahaz, ya mu di situ Ahaz. Bukan siapa-siapa, kepadamu Ahaz. Suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu. Kapan Yesus makan dadi dan madu? Di mana? Ya, ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti Ahaz akan ditinggalkan kosong. Ini nggak ada hubungannya dengan Ahaz sudah mati, mosok pertandanya baru nongol 750 tahun. Untuk apa gunanya? Ini Immanuel ini pembuktian kepada Ahaz bahwa negerinya tidak akan diserang oleh Raja PK dan Raja Rezin. Itu gunanya Immanuel nongol, Bu. Ngapain Yesus? Nggak nyambung. Ya, jadi Immanuel nongol dijanjikan itu sebagai tanda untuk Ahaz bahwa negeri yang ditinggali Ahaz tidak akan diserang oleh dua raja, Raja PK bin Relmaya dan Raja Rezin. Makanya di ayat 16-nya dikatakan sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Udah nggak ada hubungannya dengan Yesus itu. Itu loh, Pak, lanjut. Pak, di dalam Yesaya 7 ayat 14 ini perempuan muda di sini siapa ini? Istrinya Yesaya. Karena nanti Immanuel itu mahir salal hasbas. Di ayat Yesaya 8 ayat 1. Berfirman Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskan di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Salal Hasbah. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Zebereknya. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu berfirman Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Salal Hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahannya Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Sesuai Yesaya 7 ayat 16 tadi. Sebelum anak itu bisa menolak yang jahat dan yang baik, negeri yang kedua rajanya engkau takuti ditinggalkan kosong. Nah, di Yesaya 8 ayat 4, sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Relmaya, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat
yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke negeri Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap sehingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ceritanya lengkap begitu, nggak bisa dibelokkan cerita itu, Bu. Iya, tapi itulah, kalau memang itu Bapak yang Bapak ketahui, ya silahkan. Kita ini kan diskusi. Nah, Iya. kalau kami Kristen dan nggak semua tahu ini sebenarnya, paling yang belajar yang tahu ini. Nah, jadi sesuai dengan data itu tadi, bahwasanya seorang darah akan melahirkan seorang anak, yaitu namanya Immanuel. Sementara kita tahu bahwasanya arti Immanuel ini adalah Allah menyertai kita. Nggak kan mungkin disandangkan ini ke seorang manusia, ya, nggak akan mungkin. Ini hanya dinubuatkan kepada Yesus sendiri. Nah, makanya Yesus adalah Immanuel. Yesus adalah Allah menyertai kita. Itulah arti daripada Immanuel tadi. Jadi udahlah, sudah bolak-balik itu up to you kan gitu kan. Ibu ini membantah yang tertulis loh. Kata Ya, Anda tidak mungkin seorang anak diberi gelar Immanuel. Lah itu Mahir Jalalal Hasbah diberi gelar Immanuel. Gimana sih Ibu ini? Begini Pak, soalnya tadi pagi juga aku setengah 7 tidurnya, jadi ngantuk-ngantuk kali aku. Yang lain lah dulu ditarik lagi teman-teman Kristen. Aku juga udah ngantuk mau tidur pula aku ini. Mau kemana? Pak Sugi, saya mau nambah yang tadi Assalamualaikum anggur warahmatullahi sampai 2 kali wabarakatuh. itu. Anda bisa baca di Markus 5 kakak pertama ayat 23 ya, sama Markus 5 ayat 36 ya. Sedikit bang. Saya tambahin sedikit untuk Bu Darmi ya. Di dalam bahasa Ibraninya, ya itu dikatakan Almah bukan Betullah. Nah, sementara kalau dia Betullah, ya itu merujuk kepada seorang perawan. Sementara di sini Almah dia. Ini perempuan muda, bukan perawan. Nih ya, Almah disebutnya. Leken yiten egonai hulakem out hineh ha almah harah weyoledet. Nah itu. Oke, lanjut Bang, silakan Bang. Apa-apa yang mau ditanggapin Bang? Saya mau tadi Pak, yang 2 kali itu Pak, Markus 15 ayat 23 sama ayat 36. 2 kali itu Pak. Anggur. Markus 15 ayat 23. Markus 15 ayat 23. Ya, terus yang kedua itu Markus 15 ayat 36. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Oh gitu ya. Terus yang 136. Ya. Ya. Yang 136. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucuknya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Ya kan 2 kali kan Pak? Ya. Nah ya, apapun itu kan tetap Yesus matinya karena minum racun. Bukan karena mati disalib. Karena begini Bang. Bukan Yesus mati. Bentar. Ini oke, saya terangkan sedikit. Tidak ada ceritanya orang disalib mati dalam waktu 3 jam. Itu tidak ada ceritanya. Makanya ketika Pilatus mendengar bahwa Yesus itu mati, heran dia. Ya, Pilatus heran. Kok Yesus cepat mati? Padahal tidak ada ceritanya orang disalib bisa mati dalam waktu 2 jam. Apa buktinya? Buktinya 2 orang yang di sebelah kanan dan kirinya itu dia tidak mati, sehingga perlu dipatahkan kakinya.
setelah dipatahkan kakinya itu untuk mempercepat kematiannya, sementara Yesus nggak dipatahkan kakinya. Bagaimana bisa cepat mati dalam waktu 3 jam? Jadi Yesus mati bukan karena disalib dia, karena minum racun, minum anggur. Yuk, buktikan pada saya kalau ada orang disalib cepat mati dalam waktu 3 jam. Nggak ada. Di Filipina saya pernah melihat di TV itu ada orang mengalami penyalipan seperti Yesus, dipaku tangannya, dipaku kakinya, betul tuh dipaku. Habis diturunkan dari salib, tangan diperban, ngerokok dia, nggak mati dia. Pak, Markus 15 ayat 37. Ya, ada apa? Markus Lalu 15 berserulah ayat 37. Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Iya, kan setelah minum Dia anggur. menyerahkan nyawanya, Pak. Bukan dia dibunuh, Pak. Dia menyerahkan nyawanya. Mau apa, dia kan mati di situ, Bang. Matinya kenapa? Ya setelah minum racun itu. Bukan mati karena disalib. Itu bukan racun, Pak. Anggur asam itu beda dengan racun, Pak. Nah, kalau dia tidak diberi racun, berarti Mazmur 69 ayat 21 nganggur dong. Di situ kan sangat jelas, mereka memberi aku makan racun, ketika aku haus mereka memberi aku anggur. Berarti bohong di situ. Yesus nggak pernah dikasih racun. Yang pertama kan dia tolak kan, Pak? Betul kan? Ya mau ditolak mau apa kan, itu Yesus dikasih makan racun itu. Mazmur 69 ayat 21 itu jangan dibuang ayat itu dong. Itu bahkan kalau kita baca Ustaz Sugi ya, Matius, kalau di Matius 27 itu malah Yesus itu minum anggur campur empedu itu. Campur empedu. Tapi dia mengecapnya di situ. Artinya ada yang dia hisap dari anggur itu. Kan racun juga toh empedu. Iya. Itu sebenarnya bukan racun, Pak. Dia itu sejenis supaya orang itu tidak merasa sakit gitu. Kayak gitu. Kalau kita cek gitu. Anggur campur empedu itu apa fungsinya? Ya fungsinya itu buat orang kayak apa inilah. Kayak orang fly kayak gitu, orang yang kayak supaya dia tidak terlalu menderita sakit kayak gitu loh. Loh, kalau campur mur kok malah beda-beda gimana sih? Justru kalau empedu itu bukannya racun. Kok malah jadi penghilang sakit? Bukan racun, Pak. Coba Bapak cek betul-betul, itu bukan racun. Empedu. Iya, ketika dicampur dengan anggur, dia itu berubah menjadi semacam apa itu kayak supaya orang tuh tidak merasa sakit ketika disalib gitu loh. Nah, di situ Yesus minum nggak? Makan dia menolak supaya karya ini harus sampai kayak gitu loh. Itu dia menolak gitu. Sesuailah nas yang dibawakan tadi oleh Pak Sugi tadi itu kan, benar kan? Oke. Luar biasa. Enggak, kan? sebentar gini. Ada anggur campur empedu. Ada anggur campur mur. Pertanyaan saya, yang menjadi obat penawar itu yang mana? Kalau kita cek, Pak, di kalau bisa cek itu anggur asam itu bukan racun, Pak. Itu. Loh, pertanyaan saya sederhana kok. Ada anggur campur empedu, ada anggur campur minyak mur. Pertanyaan saya, menjadi penawar yang mana? Bukan penawar, Pak. Dia itu semacam supaya orang itu jangan terlalu menderita kayak karena Ya udah, berarti Yesus berapa kali minum anggur kalau di situ? sangat menderita, Pak. Itu loh, Pak. Ya, intinya anggur asam atau anggur mur itu bukan racun. Itu sudah final. Bisa dianu, Pak. Kalau Bapak Ini anu Ustaz. Tapi ini saya membaca tafsiran begini. Tafsiran Mazmur 69 ayat 22a ya. Dikatakan mereka memberi aku makan racun. Bisa diterjemahkan juga sebagai empedu.
Di sini bisa saja seperti Tuhan Yesus bersedia mengecap racun dalam penderitaannya di kayu salib, sehingga oleh karya salibnya Markus 16:18 tanda-tanda yang mengikuti orang percaya adalah sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Ini tafsiran dari orang Kristen sendiri ini yang saya baca nih. Jadi kalau Yesus sama sekali nggak makan racun, berarti Mazmur 69 ayat 21 gagal. Nah, silahkan Anda pilih. Bapak bisa cek juga bahwa anggur asam itu bukan racun, Pak. Bapak bisa Jangan dihilangkan yang empedunya, Bang. Empedu di Matius. Iya. Yesus minum anggur campur empedu. Empedunya itulah yang racun. Nih tafsiran orang Kristen. Orang Kristen sendiri. Mereka memberi aku makan racun. Bisa diterjemahkan juga sebagai empedu. Empedu itu racun. Silakan Ustaz Talib, monggo. Iya. Tapi menariknya itu kembali kepada penyaliban Yesus ya. Ini mengenai penyalibannya. Ini tadi juga malah dia salah satu dia yang hampir sepakat. Bu Darni, tadi ada beberapa kawan kita yang terbuka pikirannya, akal sehatnya gitu. Penyaliban Yesus, ternyata kata Yesus itu mengikuti kehendak Bapakmu. Bener ya? Bukan, itu menggenapi penyaliban itu Sebentar, menggenapi bukan. Taurat, kitab Taurat para nabi. Bukan, itu memang bukan. harus dijalankan, akan terjadi. Makanya ada Aduh, tadi langsung nyerocos dibaca. lagi. Tunggu dulu, kan tadi udah dibaca Pak Ustadz tentang nubuatan ada di kitab Mazmur. Oh, Dengerin dulu gini. Ingat Bu Darni, iya. pembunuhan terhadap Yesus, kata Yesus, kamu Bapakmu. Bener ya? Bener gak? Iya, Bu Darni? sesuai ayat. Iya, Nah, sesuai ayat. baik, sesuai ayat, sepakat. Oke, ini yang sangat cantik Bu Darni malam ini. Dan kata Yesus di situ, yang menjadi Bapakmu siapa Bu Darni? Yang iblislah yang menjadi bapakmu itu gitu. Nah, cocok sekali. Mau kebawa kemana aku, Bang Alif? Loh, yaitu aku tidak akan membawamu kemana-mana. Cukup kau sepakat. Dan memang ternyata yang menghendaki Yesus dibunuh dan disalib adalah Bapakmu. Cuman Bapakmu di situ adalah si iblis. Iya, sesuai dengan data. Tetapi Nah, sesuai dengan sesuai nubuatan. dengan data, Tunggu dulu. betul. Tetapi sesuai dengan nubuatan penyaliban Yesus dan penyiksaan Yesus dan kakinya ditusuk, tangannya ditusuk dan kakinya dipaku, itu semua tercatat di dalam Mazmur. Jadi sudah jelas dan Di real Mazmur bahwasanya 91, ada penyaliban itu Mazmur kan? Mazmur 91 nomor 8 di situ dikatakan Yesus itu nonton penyaliban itu. Itu Nonton. jelas, bukan Yesus yang disalib. Jadi siapa Iya. menurut Bang Alif yang disalib? Nah, Menurut pelajaran kalian? Makanya kita Siapa, uji yuk? pelajaran sebelum ke pelajaran Ayo. umat Islam, kita kaji dulu pelajaran Kristen. Ayo, Oke. uji. Jadi siapa Seperti- yang Kita disalib? sudah mengakui loh. Siapa? Oke, Waktu baik, saya baik, baik. tanya Amsal 21 ayat 18, Betul. pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Iya, si Sekarang Judas kita Iskariot. kaitkan dengan penyalipan. Oke, Siapa yang ayo. berkhianat? Ini kena kalian ini ku taruh ini. Ayo, siapa berkhianat? Yudas Siapa? Iskariot. Udah? Yudas Iskariot. Sekarang terus Seharusnya kemana? siapa yang harus dihukum berdasarkan Amsal 21 ayat 18? Kalau semua orang pengkhianat harus dihukum. Tetapi Yesus berarti tidak seharusnya punya dosa. Yudas kan? Tunggu dulu, udah? Nah, menurut kalian Yudas disalib kan? Udah? Menurut Udah. kitab Anda ini.
Iya, Ini menurut analisis benar. dari kitab Anda. Nggak ada di dalam Alkitab kami nggak ada dikatakan Yudas Anda disalib. sendiri udah mengakui tadi. Bukan, itu kan pertanyaan di luar dari Alkitab itu. Nah, Amsal tetapi, kok. Pak, Amsal kok keluar Alkitab yang sih? dicatat di dalam Alkitab, si Judas ini bunuh diri, udah gantung diri dia. Jadi sekarang kalau si Judas disalib, di mana orang yang yang gantung diri itu? Di mana nama si Judas yang di dalam Alkitab bergantung diri? Di mana? Siapa gantung diri itu? Kita ke Amsal dulu. Amsal ini Nggak mari boleh. kita Tidak. Bapak Amsal itu- kita jadikan tolak ukur, Bu. Jadi kita kalian jadikan tolak ukur bukan Amsal ini. orang Bapak jangan suka mengobrak-abrik Alkitab ini. Bukan mengobrak-abrik, justru saya ingin meluruskan. Bukan, Bapak ini Kenapa membengkokkan takut? ini. Bapak membengkokkan. Tunggu. Amsal kita jadikan batu uji. Enggak, Di Amsal Bapak, ini harus 21 kutuntut. ayat 18, Enggak. orang fasik dijadikan tebusan bagi orang Tunggu benar. dulu, Bapak harus kukejar. Kalian juga saya dengar di room ini mengatakan bahwasanya yang disalib itu adalah diserupakan, yaitu Judas Iskariot. Sementara di dalam Alkitab kami ini tercatat bahwasanya si Judas itu begitu dia menyesal bahwasanya memberikan 30 keping perak kepada orang Roma itu, tentara Roma itu, bahwasanya Iya. siapa nanti kucium itulah Yesus, katanya dia menyesal dan gantung diri. Biar tahu kalian, ada ayatnya di dalam Alkitab ini, dia gantung diri. pelan-pelan. Jadi kalau dianya Pelan-pelan, disalib, pelan-pelan Bu Darni. Iya. Pelan-pelan Bu Darni, sabarlah nggak Bu Darni. bisa, nggak Kiamat bisa masih aku jauh, lembut. Bu Darni. Iya, kiamat masih jauh. Oke, Oh, Bang Bu Darni, Alif. izin ya Ustaz, kita kembali lagi. Baik, mari kita Ya. uji perkataan Yesus dan merujuk kepada kalimat-kalimat sebelumnya. Ya, ini juga pembahasan yang masih menarik, Bu Darni juga sudah terdasarkan barusan. Oke, Yohanes Ngantuk aku. 8. Yohanes 8. Yohanes 8. Nanti Ayat. nggak sahadat lagi. Ayat. Oke. Yohanes 8 dari 42 mari kita baca. Sebenarnya dari sebelumnya sih. Mari kita baca. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Ingat kata kuncinya, kalau memang Tuhanmu yang menjadi Bapakmu itu, maka konsekuensinya Yesus itu dikasihi, kata Yesus. Jelas ya, Yesus itu dikasihi, diterima ajarannya, bukan dibunuhnya, oke? Namun kata Yesus apa? Tetapi yang kamu kerjakan, ini kita baca ayat sebelumnya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah, apa kata Yesus? Berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Ingat, Iya, yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah berusaha membunuh Yesus. Membunuh, iya, Dan betul. membunuh Yesus ternyata bukan kehendak Tuhan. Iya. Karena kata Yesus, jika engkau mengikuti kehendak Tuhan, maka kamu mengasihi aku. Nah, mari kita lanjut. Kata Yesus, iblislah yang menjadi Bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, dan seterusnya. Ya, Baik, ya. Bu Darni, Oh, yang hendak membunuh Yesus, menurut Yesus siapa, Bu Darni? yang hendak membunuh Yesus itulah tentara Roma, ya, disuruh para pemuka agama pada saat itu. Mereka itu Ya, sudah di situ. marah kepada Yesus karena Yesus Nah, mengatakan dia betul. adalah raja, dia mengatakan Aduh. Mesias, dia mengatakan anak Langsung Allah. dirocos lagi. Oh, ya, Bu Darni, harus ku ingat, jawab dong. Kata Yesus, ya jawabannya nggak kena. Kata Yesus, Nah. iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan iblislah yang menghendaki Yesus dibunuh. Betul kan di situ, Bu Darni? Iya, iblis yang menghendaki artinya itu dibunuh. berusaha membunuh Yesus adalah mengikuti kehendak iblis. Sementara kehendak- Itulah tentara Roma. Yes, Tentara betul. Roma dan para Sementara- muka imam itu. Ya, sementara kehendak Tuhannya Yesus adalah mengasihi Yesus. Ini bertolak belakang. Pasti iya.
Kan itu Nah, betul. mereka, bukan kami ya. Itu mereka Nah, yang betul, menyalibkan betul. Yesus. Itu mereka. Nah, betul, Karena betul, Yesus betul, sudah betul, mengatakan, betul. siapakah kau Yes. ini? Kan begitu mereka tanya. Kau Oke. kaukah Oke. raja itu? Sampai diolok-olok dia Oke, dikasih siap. raja Menurut raja perkataan itu Yesus, baju itu diolok-olok dia. Menurut perkataan Yesus dari Yohanes 37 sampai 44, maka di situ jelas pernyataan Yesus, pembunuhan terhadap Yesus adalah kehendak iblis. Ya. Iya, itulah Betul. iblis, tentara Roma, iblislah itu dan para pemuka agama, para betul, orang-orang betul. Yahudi dan anjing-anjing di sekitarnya itu. Sementara Yesus tidak menghendaki dirinya dibunuh. Bukan, satu juga Loh. itu memang, dengar dulu, satu juga itu kan sudah nubuatan para Oke, nabi, harus baik. dijalankan dan digenapi, Loh, harus berjalan sekarang itu loh Bang Ali. Begini, bukankah sering dibahas? Mungkin tadi juga sama Gurunda juga sudah dibahas. Kekejian bagi Tuhan, hal yang dibenci bagi Tuhan adalah Ya. menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Iya. Artinya pembunuhan terhadap Yesus adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Sesuatu yang dibenci oleh Tuhan adalah yang disukai oleh iblis. Betul. Artinya jika memang benar Yesus dibunuh adalah perbuatan yang keji bagi Tuhan. Sepakat? Jangan doang. Ini kan dari pihak kalian itu. Loh, Kalau ini kami, kitab Anda. Iya, tapi kan pihak kami mempelajari bukan seperti itu. Kalau penyalipan Berarti ini, salah belajar selama ini. ya itu Berarti Bu Dhani urusan selama ini salah kalian. belajar. Nah, Loh, itu kok kalian urusan bilang. kalian? Enggak, kalau menurut kami orang Kristen nggak ada kami salah belajar. Memang begitulah keadaannya di dalam kekristenan. Mari kita Oke, baik. Menurut Yesus, Yohanes 8 dari 37, di situ pembunuhan terhadap Yesus adalah keinginan iblis. Sementara keinginan Tuhannya Yesus adalah Yesus dikasihi. Selesai perkara di sini. Bahkan dikatakan di situ ya, di poin terakhir, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iya. Artinya di sini ketika iblis hendak membunuh Yesus, di situ poinnya adalah di situ sedang berada di dalam dusta, bukan Iya. kebenaran. Karena tidak ada kebenaran di dalam iblis. Bu Darni, secara iman Anda, Yesus terbunuh di kayu salib itu Ya. sebuah dusta, bukan kebenaran. Iya, ya, termasuk itu sebuah Artinya- dusta. Karena Iya, itu dibenarkan. artinya- Tunggu dulu. Hah? Tuhan tetap Hah? membenarkan Gimana? kejadian itu harus terjadi. Karena kan udah dibilang itu sudah dinubuatkan. Nah, Sudah dinubuatkan dia baik. itu akan Kalau disalib itu dan terjadi, Bu dianiaya. Darni, kalau itu benar terjadi, artinya itu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Udah pastilah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, namanya sudah betul. pembunuhan. Nah, kalau perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, artinya Tuhan tidak menghendaki kalau Yesus disalib. Tetapi Yesus tetap menyerahkan Apalagi yang dirinya karena begitu besar kasihnya kepada kita umat manusia. Dia rela mengorbankan dirinya untuk Yesus berada di bukan tiang salib itu. menyerahkan dirinya. Iya, menyerahkan dirinya dia. Loh, Yesus sampai pergi ngungsi bersama muridnya ke Taman Getsemani itu apa? Buktinya, Dia menghindar dari penangkapan. buktinya, tunggu dulu. Waktu mau ditangkap dia tentara Roma dia kan si Petrus itu siapa itu dipotong telinganya. Ada peran iblis Lalu di tunggu sana, dulu. Bu Darni. Dengar dulu Baik, Bang Alip. kita masuk ke narasi kitab Anda. Lah, Enggak, aku sekarang dulu begini. lah menerangkan supaya orang penonton juga tahu. Nah jangan Apalagi yang jangan mau bilang dipindahkan? seperti itu. Waktu dipotong si Petrus telinga tentara Roma itu, datang Yesus, diambilnya telinga itu yang putus, disambungkannya kembali telinga itu tentara Roma itu. Nah, tetapi dibiarkannya dirinya, bisa aja itu, katanya mati semua itu. Biar tahu kalian, diembuskannya semua itu mati, sedangkan kupingnya disambungnya. Tentara Romawi Pada saat itu dan juga pasukan ahli-ahli Taurat itu datang ke Taman Getsemani atas pemberitahuan siapa?
Si Judas Iskariot. Yudas. Di Kan dia dalam yang Lukas mengantar. dikatakan memang Yudaslah yang kerasukan iblis, Memang. sehingga dia mengadakan suatu kong kali kong agar Yesus ditangkap. Iya, menjual Memang 30 keping. penangkapan Yesus, penyaliban Yesus, pembunuhan terhadap Yesus adalah karya iblis. Betul? Bukan karya iblis itu. Pekerjaan karya iblis. Tunggu dulu, jangan bilang karya iblis. Pekerjaan apalagi mau iblis, ditanya? tapi dibiarkan Elohim itu berlalu karena itu sudah Elohim. dinubuatkan. Apa bedanya karya sama kerja, Bu? Karya itu bahasa Sanskerta, kerja bahasa Indonesia. Apa bedanya? Kalau karya itu kan ibaratnya begini, memang semua itu atas pekerjaan Loh, si iblis. mari- Sementara mari ini kita- penyalipan mari kita ini kutip kan lagi. Mari kita kutip lagi perkataan Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iya. Kata Yesus sendiri, ingin membunuh Yesus adalah karya iya, itu pekerjaan setan. iblis. Lah iya, makanya yang ingin Yesus dibunuh itu keinginan iblis, bukan keinginan Tuhan. Tunggu dulu, kalau malaikat di situ kan nggak terjadi penyalipan. Lucu kalian ini lah, iya. Loh, Sampai saya Bu Darni. gitu-gitu aja pun kalian tanyai lagi. Ya, coba selesaikan Bu Darni. Kata Tunggu Yesus. dulu, kalau malaikatlah Kata di Ye- situ semua, Oke. kalau malaikatlah berada di situ, berarti nggak ada terjadi penebusan itu kan? Nggak terjadilah penebusan itu. Dengerin dulu Bu Darni. Kita lihat dulu narasi Yesus. Kamu melakukan keinginan bapakmu. Nah, yang diingini oleh mereka itu apa? Membunuh Yesus atau menyelamatkan Yesus? Saya Ya, tanya. namanya juga mereka sudah berniat jahat. Ya tentulah mau Nah, membunuh Yesus. artinya Tunggu kata dulu. Yesus, Pada saat itu, membunuh Yesus adalah mengikuti keinginan bapakmu. Siapa bapakmu di situ? iblis dari situ pada saat itu. Iblis. Ya sudah, hanya iblislah yang menginginkan penumpahan darah terhadap Iya. manusia yang tidak bersalah, betul? Iya, memang iya. Kalau nggak terjadi itu, hanya iblis yang menginginkan penumpahan darah terhadap manusia tidak bersalah. Itu iblis. Iya, Nah, iya. sekarang kita kepada Tuhan. Apakah Tuhan menghendaki penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah? kalau penyalipan ini Tuhan itu membiarkan Loh. supaya genaplah tunggu dulu, supaya genaplah firman Tuhan itu di dalam kitab para nabi. Gitu dia. Berarti Tuhan lebih jahat dari iblis. Ya terserah kalian mau menilai dia jahat. Loh. Yang jelas nubuatan itu harus tergenapi, harus dijalani, harus dilalui. Kalau nggak dilalui berarti nggak nubuatan, nggak terjadi. Ingat. Sebelum tunggu dulu, sebelum mari Yesus kita- sebelum Yesus ada di dunia ini, Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab Mazmur dan di kitab Yesaya. Makanya saya bilang kenapa tidak ada di Al-Quran kitab Yesaya dan Mazmur. Makanya kita berdebat di sini, selalu kalian tantang nggak ada Baik, penyaliban baik. Yesus. Nah, Kita kembali kalau ada tadinya kepada itu, perkataan Yesus. Baik, Bu Darni, saya tanya sama Anda. Oh. Kita kembali kepada perkataan Yesus. Di 42 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah ini terakhir adalah ya, Bapamu. terakhir ya, udah 4 kali terakhir. Ya. Masukku ini Nih, cerita ini sudah ini terakhir. Ya, Jangan lagi. silakan. Baik. Mari kita akal sehat gunakan. Kata Ya. Yesus, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Dikantung aku. sana. Nah, Yohanes 8:42 dikatakan, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Artinya, kehendak Tuhan itu, Yesus itu bukan dibunuh tapi dikasihi. Benar nggak? Harusnya. Benar di sini? Iya. Harusnya, dan itu adalah kehendak Tuhan. Yes. Kehendak Tuhan menurut Yesus, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Nah, kehendak Tuhan itu adalah mengasihi Yesus. Tetapi mari kita lihat, kamu mengerjakan keinginan Bapakmu, yaitu hendak membunuh aku. Siapa bapakmu di situ? Iblis. Artinya kehendak iblis Yesus dibunuh. Kehendak Tuhannya Yesus
Yesus dikasihi. Yes, ya. Kontradiksi di sini antara iblis dan Tuhan. Kehendak Tuhan, Yesus tidak disalib, Yesus tidak dibunuh. Kehendak iblis, Yesus dibunuh. Anda berpihak di mana, Bu Darni? Yes, Tuhan itu harus membiarkan itu terjadi karena penebusan itu akan dikerjakan. Penebusan Kembali itu lagi. harus dinubuatkan. Kalau tidak dinubuatkan, itu bukan nubuatan namanya. Kalau enggak, ngapain dicatat di dalam Mazmur? Ngapain dicatat dalam Yesaya? Deal, titik, selesai ini. Jangan lagi. Oke, baik. Mazmur dan Yesaya tadi sudah dikatakan. Mazmur 91 nomor 8. Kalau Anda bawa Mazmur, di situ Yesus tidak disalib. Yesus menonton dari kejauhan. Ingat Bu Darni, Anda baca di situ Mazmur 91 nomor 8. Kita kembali lagi kepada penjelasan yang tertulis di kitab Anda. Mazmur. Ayo kita baca jelas dulu. menurut- Ini terakhir, Jelas. Mazmur. Tunggu. Ini terakhir mulu. Sebentar, Bu Kembali Darni. kepada perkataan Yesus. Enggak, Kembali soalnya kepada perkataan Yesus. tadi pun sudah Tuh. kita baca bahwasanya ada di Oke, kitab baik. Mazmur tentang penyalipan Ya. Yesus. Nah, Kembali berarti pada- ada nubuatan, ada nubuatan kan gitu. Nah, sekarang kembali kita baca berapa tadi Mazmur 91 ya? Ya, harus kita Ya baca Allah. biar Ya, silakan Mazmur 91. iya, kadang mana tahu nanti salah pengertian ya kan. Jangan-jangan Bu Darni yang belum pernah baca. Ya sudah baca, cuman kan gak kuhafal. Pasti ngerti nanti aku kemana arusnya itu. Mazmur 91 ayat 8. Dalam lindungan Allah. Itu perikopnya, judulnya di atas ya. Ayat 8. Ya iyalah. Ayat 7 dulu. Walau 1000 orang rebah di sisimu, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah ini? Allah penolongku. Hey. Itu dia. Ada lagunya. Tunggu dulu. Mazmur 91 Menghibur diri ayat sebelum 7. pojok ini. Enggak, sambil memikir. Sambil mikir kan. Udah, walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya Yes. menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Dor. ialah tempat perlindunganmu yang maha Yes. tinggi, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan Ya. dan tulah tidak akan mendekati kepada Nah, kemahmu. di sini kalau ini di enggak sini loh. Yesus selamat atau tidak di sini dari Ini di penyaliban dalam Bu Darni? ini dalam perlindungan Allah. Lah iya, dia selamat dari pembunuhan, bahkan dia menonton dari kejauhan. Jadi menurutmu Bang Alip yang di TKP itu yang dibawa-bawa dia banyak kali orang datang sampai diganggang kemana-mana dia di arak-arak dan waktu jatuh dia ada Simon dari Kirene karena sudah Ya kecapean sudah. Yesus. Siapa kau? Simon dari Kirene. Kau bawa salib salib Yesusmu sudah. ini, gurumu Yang ini. penting, Bu Darni, Ada di yang TKP penting- semuanya itu. Yang penting Bu Darni sudah tahu kalau ternyata di situ menurut nubuatan Yesus itu selamat dari petaka. Bahkan dia bukan. menonton dari kejauhan. Bukan itu maksudnya. Ini yang menonton dari kejauhan para mereka pada saat itu maksudnya, bukan Yesus yang dengerin, Bu. menonton. Yesus Lah, itu memang engkau. dia tersalibkan kok menonton. Seorang diri atau gini hanya menonton dengan Iya. matamu sendiri Iya. dan melihat pembalasan terhadap Iya. orang-orang fasik. Artinya Kenapa? apa? Tengok. Orang fasiklah yang dihukum. Benar Iya. Bang tadi Alip. Amsal 21:18. Bang Alip, Orang kenapa fasik Yesus menjadi menonton? tebusan orang baik? Bang Alip, kenapa kan di Yesus sini. menonton? Kenapa Yesus menonton? Bisa aja itu udah dibilang ditiupkannya semua itu. Katanya mati semua yang ada di situ. Udah. Nah, Karena tengok dia kan udah. bangkit. Kenapa dia membiarkan Jelas. dia menonton? Supaya genaplah nubuatan para nabi. Supaya genaplah tulisan yang Astagfirullahaladzim. terdapat di nubuatan para nabi. Jelas. Gitu Bang Alip. Intinya adalah Aduh. kalau memang pembunuhan
pembunuhan terhadap Yesus sehingga Yesus manusia tidak bersalah Iya. adalah kehendak iblis, bukan Iblis, kehendak Tuhan. Karena Itu Tuhan urusan kalian. membenci. Itu Loh, ini terserah kitab kalian. Anda gimana sih? Iya, Ini nggak ada kitab dikatakan Anda yang seperti itu. bilang. Tidak, Loh, bukan kalian salah mengartikan. ada, Bukan ada, arahnya ke ada, situ. ada, Tidak, ada, tidak, tidak, ada. tidak. Terserah. Udah Loh. oke. Sama aku ya. Nah, Sama aku ya Bunda. tapi kita nanti berantem, Bunda. Janganlah. Pelan-pelan tapi Buktinya, Ya, aku santai buktinya, aja. nih, ya sedikit sebelum ke Oh, Bunda udah Rahma. biarlah Bunda Buktinya, Rahma. Tapi ganti-gantian ya, Bunda. buktinya. Mari kita lihat Oke. buktinya. Matius 27 nomor 3 dikatakan, pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua dan Iya. berkata, aku telah berdosa karena Iya. menyerahkan darah orang Yesus. yang tidak bersalah. Nah, benar nggak pernyataan Yudas ini? Memang baru gantung diri lah dia. Memang. Gantung diri dia. Artinya, Bunuh diri dia, Bu bunuh Darni, diri. Jadi jangan kalian bilang si Judas mengganti yang disalib. Dia bunuh diri. Sebentar. Artinya di sini Bu Darni bahwa Ya. tindakan Yudas itu mengikuti kehendak iblis. Iya. Bukan kehendak Tuhan. Buktinya Yudas menyesal. Anda setuju dengan penyesalan Yudas? Ya setuju dong, dia menyesal. Artinya pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan yang salah karena membunuh manusia yang tidak bersalah. Ya. Selesai Oke. kan? Oke. Dan pembunuhan terhadap manusia tidak bersalah satu yang menghendaki, yaitu iblis. Oke, saya sih. Selesai. Oke. Jadi Bu Darni, kita apa ya, santai aja ya. Ini Ya, Bunda. sudah bahkan beratus-ratus ya kalau kita tengok data dalil yang ditunjukkan oleh Gurunda, Ustaz Sugi, Ustaz Ali, semua tuh data-data Bu Darni tangkis. Bu Darni apa ya, menutup diri lah, nggak ini. Nah, saya berlogika aja ya sebelum ke yang lain ya teman-teman. Gini, kalau kita baca Bible, ada perkataan Yesus, dosamu sudah diampuni. Berlogika. Lukas Lukas berapa ya? Lukas 5 ayat 20 itu, Bunda. Ya berarti Yesus tanpa mati terkutuk di tiang salib bisa mengampuni dosa. Ya. Kan? Nah, kalau ini Yesus sudah ada nubuatannya, terus dia udah tahu bahwa dia akan mati tuh nubuatan itu, ya berarti dia ke bumi ini untuk apa? Bunuh diri. Dia udah tahu akan mati. Atau Allah Bapa yang menubuatkan anaknya ini, anak yang dikasihinya ini, berarti dia bertentangan dengan firman sendiri bahwa janganlah membunuh orang yang tidak bersalah. Kalau ini Yesus anak tunggal, anak yang dikasihi kan? Dia berfirman di perjanjian lama, jangan membunuh, janganlah kau membunuh orang yang tidak bersalah. Kemudian anak ini dibunuh sebagai dia dinubuatkan untuk penebusan dosa. Akhirnya itu yang kalian imani. Tapi kalau anaknya harus mati atau Tuhan yang mati, Tuhan ini yang harus mati sendiri, berarti tidak ada kekuasaannya. Dia tidak berkuasa. Ya. Karena dia harus mati untuk dosa-dosa. Padahal bisa mengampuni kan? Terus kenapa dia harus mati? Dia yang menciptakan seluruh manusia, dia yang menciptakan surga neraka. Terus untuk memasukkan teman-teman Kristen ini, dia yang harus mati. Tuhan yang harus mati. Kan cukup dia bisa mengampuni. Banyak di dalam Bible ayat-ayat pertobatan. Berbaliklah dan Tuhanmu di surga akan mendengarkan pertobatanmu. Banyak data-data di Biblemu, Bunda ya. Iya, Jadi kalau kita membuat dulu dogma doktrin, Tuhan ini Maha Kuasa loh. Terus kenapa dia pula yang harus mati? Dan menebus kemana Tuhan ini? Tuhan ini tidak ada kedudukan lebih tinggi daripada Tuhan ini. Tuhan tidak ada yang melebihi kekuasaannya. Terus dia harus nebus kalian kemana?
Makanya tadi diuraikan untuk membuka pikiran Bunda bahwa Yesus yang mengendaki kematian Yesus ini iblis. Apalagi kalau Tuhan kan nggak mungkin mati. Kalau Anda berkata itu kemanusiaannya, berarti kata Gurunda tadi ya pasti dia menanggung dosa-dosa kalian, tentu dia berada di neraka nantinya. Ya kan, kasihan. Nah, saya kembali, kalau Allah itu tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah, Tuhan. Ya, berarti mudah baginya kalau ingin memasukkan kalian ke dalam surga. Cukup kalian mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Itu persyaratannya. Begitu Bunda. Jadi apalah, coba kalau pakai logika berpikir ya, Tuhan itu maha kuasa loh. Kalau dia harus mati dan untuk mati di tiang salib terkutuk, berarti nggak ada kekuasaannya, nggak ada kemahakuasaannya. Dan dia menembus kemana? Kekuasaan tertinggi adalah Tuhan. Kekuasaan tertinggi adalah Tuhan. Terus dia nebus kemana? Masakan dia mau menebus ke iblis? Karena tadi udah dijelaskan, disampaikan Ustadz Ali, Gurunda, bahwa ya iblis yang mengendaki kematiannya, berarti dia menembus ke iblis. Berarti iblis lebih tinggi daripada Tuhan, lebih tinggi kuasanya daripada Tuhan. Ya kan? Jadi Yesus ini yang kalian anggap Tuhan, menebus kemana kalian ini? Ya tentu menebus ke iblis, karena yang menggoda Yudas adalah iblis. Yang memprakarsai dosa waris adalah iblis, yang dianalogikan ular tadi menggoda Hawa. Kemudian diprakarsai penebusan ini oleh tergodanya Yudas, digoda oleh iblis. Terjadilah penyaliban ini seperti iman kalian kan. Nah, artinya iblis ini lebih hebat, lebih berkuasa daripada Tuhan atau Yesus kalian kan. Kemudian Tuhanmu ini menebus kemana ini dosa-dosamu? Menebus ke iblis. Nah, begitu kalau Anda mau kita main logika. Kalau data-data tadi Anda bisa menangkis segala macam. Nggak tega kan menerima Yesus di neraka karena menanggung dosa-dosa kalian. Tubuh kemanusiaannya menanggung dosa-dosa kalian. Jadi saya ingin berkata, Tuhan itu maha kuasa Bu Darni. Banyak ayat-ayat pertobatan di Bibelmu. Kalian disuruh berbalik dan memohon pengampunan, dan Tuhan di surga akan mendengarkan doa-doamu. Ya, nggak ada cerita bahwa dia yang harus mati menebus dosamu, nggak ada. Justru Udah. Iya, sudah. Udah Bunda? Oke. Iya gini Bunda. Menebus kemana? Tuhan Maha Kuasa, kan gitu. Menebus kemana? Nah, kalau dulu perjanjian lama, Elohim menyuruh manusia itu agar mengorbankan kambing domba dan darahnya dipercik-percikkan. Udah diulangi lagi kembali. Udah berulang-ulangin tapi gak apa-apa lah. Firman Tuhan kita ulang-ulang biar kita ingat. Nah, kalau dulu kan disuruh mengorbankan untuk penghapus dosa, ya kan, mengampun dosa. Kenapa pula lah, kenapa mesti dipotong-potong itu kambing? Kenapa pula mesti dipotong-potong itu domba jantan yang tidak bercelah? Setiap tahun harus dipotong. Bayangkan begitu banyaknya binatang itu dikorbankan untuk memotong-motong itu untuk penghapus dosa. Gitu pula kan, untuk apa? Untuk apa kan gitu. Nah, makanya aku sudah muak dengan korban-korbanmu kan gitu. Nah, jadi Yesus didatangkan, roh Elohim itu diturunkan untuk menebus manusia. Karena yang menghapus dosa ini harus yang suci. Kalau binatang-binatang itu tidak suci, tidak kudus, sudah. Tetapi karena disuruh Tuhan seperti itu dilakukan. Nah, kenapa sekarang hanya satu kali saja darah yang suci itu? Itulah darah Yesus. Tetapi kenapa lihat kuasanya? Dia kan hidup kembali. Sebentarnya dia mati. Gak lama, sebentarnya mati dia. Apa salahnya digenapi firman Tuhan itu? Apa salahnya digenapi nubuatan itu? Nah, setelah dia bangkit kembali, nah setelah kita sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma, kita sudah diperdamaikan dengan darah yang suci itu kepada Elohim. Nah, tetapi aku seperti yang semula juga sudah saya bilang, saya tetap juga akan berada di dalam kebenaran. Aku nggak seenak jidatku melakukan kejahatan. Makanya ada di ayat di dalam Roma 1 ayat berapa itu, ayat 8. Semua orang yang hidup di dalam Kristus tidak ada penghukuman bagimu. Memang enak kali kami orang Kristen ini. Kalau sudah di dalam
dalam Kristus tidak ada penghukuman. Bagaimana penghukuman yang tidak ada? Kalau menuruti hukum. Kalau yang setauku, yang di dalam Kristus, yang hidup di dalam Kristus, pasti melakukan kebenaran dan kebaikan dan menuruti perintah-perintahnya. Nah, makanya nanti kalau udah datang Yesus kedua kali, itulah yang diangkat, yang hidup di dalam Kristus tadi. Gitu loh Bunda Rahma dan Bang Alip dan Ustadz si Sugi dan lain-lainnya. Begitu dari saya. Kasih. Oke. Nah, tadi diajak berlogika, nggak ini ya, nggak nangkep gitu loh. Padahal mudah memahami ya, Tuhan yang maha kuasa, maha segalanya. Terus dia pula yang harus mati. Dia yang menciptakan Bu Darni loh. Dia yang menciptakan manusia semuanya, alam raya, alam jagat raya, dia yang menciptakan nih. Tuhan yang menciptakan. Terus dia pemilik surga. Kenapa dia yang harus mati untuk memasukkan kita ke surganya? Kamu lari ke perjanjian lama kan? Sedikit lagi. Terus kalian ditebus kemana? Karena nggak ada lagi penguasa di atasnya kan? Tuhan lah paling berkuasa. Nggak ada lagi di atasnya. Dia nembus kemana ini Tuhan? Apa kalian ditebus ke iblis? Karena ini hasil dosa waris ini adalah kerja iblis. Berarti Tuhan menebus kalian ke iblis ya. Tapi karena Anda tidak cocok dengan diajak berlogika, kita ke data ya. Kalau Anda lari ke perjanjian lama, kita ke perjanjian lama. Tuhan memanggil Musa lalu berfirman, berbicaralah kamu kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu itu dari ternak. Dari ternak ya, ini firman Tuhan kepada Musa. Haruslah persembahanmu dari ternak, yaitu domba, lembu, kambing, dan sapi. Ini data di Bibelmu. Kemudian di mana ya, ntar saya lupa, di Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Di sini kulit binatang dan kotoran bisa dijadikan korban penghapus dosa. Nah, bagaimana mungkin kematian Yesus Anda bandingkan dengan kotoran sapi dan kulit sapi ini yang dibakar untuk korban penghapus dosa? Bagaimana mungkin? Ini logika lagi saja kalian berpikir. Tuhan di perjanjian lama tidak pernah menginginkan korban atau korban darah manusia ya. Selalu dia perintah kepada Musa, ternak. Ya, nggak ada permintaan. Maka kalau kita meminta kepada kalian, mana data di perjanjian lama maupun perjanjian baru Tuhan meminta korban darah manusia? Nggak akan ada. Tapi coba kita ke sedikit Bu Darni ya, ke Paulus ya di Ibrani, ke Paulus di Ibrani. Apa kata Paulus? Yesus membawa darahnya sendiri. Yesus membawa, sebentar nanti aku salah ya. Yesus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Jangankan dengan darah lembu jantan dan darah domba. Yesus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Ini pengajaran Paulus di Ibrani ya. Jadi kalau kita minta, mana pengajaran Paulus? Karena memang nggak nyambung apa yang kalian imani dengan apa yang diajarkan oleh Paulus, nggak nyambung, oleh Yesus nggak nyambung, nggak pernah nyambung. Apalagi di perjanjian lama, Tuhan tidak pernah meminta kalian untuk mempersembahkan darah manusia, tapi itu pengajaran Yesus, pengajaran Paulus di Ibrani ya, di Ibrani berapa ya? Sebentar saya tengok dulu, nanti saya salah. Ibrani 9:12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ya kan ajaran Paulus nih. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus. Nah, ini Bunda ya. Coba baca baik-baik ini Ibrani 9:14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat yang akan menyucikan hati nurani.
Ini pengajaran Paulus di Ibrani, surah-surah Paulus yang kalian imani, Bunda. Kalau pengajaran Yesus nggak ada, pengajaran Tuhan di perjanjian lama pun nggak ada. Makanya saya lebih baik mengajar Anda ke logika. Tuhan ini maha kuasa. Misalnya nih, saya punya perusahaan nih. Untuk memasukkan kalian ke perusahaan saya, apa yang saya yang harus mati? Kan tentu saya cukup melihat biodata Bu Darni, melihat catatan-catatan CV Bu Darni. Apa nih kelebihan Bu Darni, apa ini nih? Tinggal saya ACC kok, saya penguasa, saya punya perusahaan. Saya masukkan saja Bu Darni, udah masukkan perusahaan saya pemilik kok. Saya yang membuat nih perusahaan saya nih, silakan masuk. Nggak ada ceritanya kalau saya pemilik saya yang harus mati. Terkutuk pula saya. Itu logika saja kita pakai Bu Darni. Tuhan itu Bu Darni maha kuasa, maha segalanya. Mudah bagi dia untuk mengampuni dosa. Menciptakan Yesus saja mudah, apalagi untuk mengampuni dosa. Gitu kalau kita berlogika ya Bunda ya. Lanjut. Iya, gini. Itu sama aja, sama juga seperti ini yang ku bilang, ku ceritakan tadi Bunda. Untuk apa dulu disuruh Tuhan memotong korban yuk? Untuk apa? Ngapain? Kan nggak penting kan? Kan gitu juga lah kita bilang. Nah, di dalam Yesaya 53 ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kehendak Tuhan itu akan terlaksana oleh penyalipan itu tadi. Makanya sudah dinubuatkan di dalam Yesaya itu. Nah, sekarang aku heran lah, karena udah iman kami Kristen seperti itu, dan memang itu tidak diragukan lagi. Memang penebusan itu harus ada, dan Yesus juga dan Elohim juga mengatakan di dalam kitab Yesaya, akulah Allah penebusmu, akulah juru selamatmu, tidak ada penebus yang lain, tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Kan seperti itu. Nah, tetapi Elohim itu kan gak turun ke bumi ini, yang diturunkan rohnya, kalemnya, firmannya. Itulah Yesus turun ke bumi untuk menyelamatkan, memperdamaikan manusia ini. Nggak lagi mengorbankan korban-korban binatang itu. Cukup sekali saja pengorbanan. Itulah melalui Yesus yang suci itu. Begitu loh. Itulah ya, udah ngantuk aku bah. Coba udah sedikit lagi. Satu sesi lagi. Coba baca Yohanes. Kita pakai data aja karena kalau secara Yohanes. Yohanes 11 buka, Yohanes 11. Yohanes 11 kita baca ya, dikit aja bunyinya. Siapa nih motor ini? Yohanes 11. Oh, buka. di sini Bunda, ribut kali pinggir jalan. Ayat Yohanes 11. ayat nomor berapa? Oh, entar dulu. Yohanes 11 45 atau 45. atau 4 atau 5 49 lah. 45 atau 49 ya. Kita lihat dulu. 49. Ini judul perikotnya Lazarus dibangkitkan. Bukan. Ya kan? Judulnya nih persepakatan untuk membunuh Yesus. Oh ya, persepakatan untuk membunuh Yesus. Ayat 49. Kalau kita baca satu perikop ini, persepakatan untuk membunuh Yesus, nggak ada diceritakan tentang kematian Yesus untuk menebus dosa waris. Nggak ada. Ayat 9, 49. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka. 48 dulu. 48. Apabila, saya bacakan dulu. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka itu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Lalu hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri tapi sebagai imam besar pada tahun itu yang bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dia mati untuk bangsa itu ya, bukan untuk menebus dosa yang gak ada disinggung ya. Tadi ku baca disebut dosa. Dan bukan untuk bangsa itu saja tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia.
Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang-orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu, akan datang juga ke ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Jadi Yesus ini bersembunyi, lari dari kejaran orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, orang imam-imam Yahudi. Kenapa kalau ini nubuatan, terus yang pemilik kitab ini dia tidak tahu kalau ini nubuatan. Pemilik kitab ini loh yang kalian imani bahwa itu nubuatan untuk Yesus. Terus kenapa dia ini malah mengingkari ini? Malah dia ingin membunuhnya. Iya, itu tadi kan Kayapas itu kan memang mau menangkap Yesus karena Yesus ini kan sudah merugikan mereka pada saat itu. Nah, sudah banyak pengikut Yesus pada saat itu, maka mereka berkompromilah mereka. Namanya juga melakukan kejahatan, dan memang itu harus dijalankan. Kalau nggak ada itu dijalankan, kan nggak terjadi penyalipan, nggak terjadi, nggak genaplah nggak genaplah kitab suci itu, nggak genaplah nubuatan para nabi yang sudah tercatat di dalam Yesaya dan Mazmur dan Yeremia dan banyak lagi kitab-kitab perjanjian lama yang sudah tercatat tentang penyalipan Yesus. Pemilik kitab ya, rabi-rabi, tentu rabi-rabi ini artinya ulama-ulama orang Yahudi ya. Rabi itu artinya ulama-ulamanya mereka. Dia tidak menerima adanya nubuatan ini. Andaikan dia menerima ada nubuatan untuk Yesus, ya pasti dia apa namanya ya? Pasti tertulis di sini bahwa ini untuk penebusan dosa. Ini persepakatan untuk membunuh Yesus tidak ada disinggung tentang dosa waris Adam. Yesus selama saya baca Bible tidak pernah menyebut kematiannya untuk menebus dosa waris Adam, nggak ada. Kalau Yesus ini mati untuk nubuatan, berarti Tuhan yang berfirman di perjanjian lama mengingkari kata-katanya sendiri. Karena perintahnya, Bu, jangan kamu membunuh orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh. Iya. Ya. Berarti kalau dia ingkari, berarti kalau dia matikan Yesus atau dia menubuatkan Yesus padahal Yesus tidak berdosa, ya dia mengingkari. Ibarat orang, dia meludah kemudian dia jilati ludahnya kembali, dia ingkari kata-katanya sendiri. Artinya keimanan Bunda tidak seiring dengan apa yang difirmankan Tuhan di dalam Bible, tidak seiring, baik secara data maupun secara logika. Secara logika pun tertolak. Tuhan itu maha kuasa, Bu Darni. Di dalam Al-Quran surah Zumar 53, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat. Di dalam Bibelmu pun banyak ayat-ayat pertobatan. Kalian diharapkan disuruh untuk bertobat. Bertobatlah dan bertobatlah. Begitu Bu Darni. Jadi kembali lagi saya kutip tadi Ibrani, itu pengajaran Paulus. Jangankan darah binatang, apalagi darah Kristus. Dia membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Itu pengajaran Paulus. Pengajaran Yesus gak pernah tuh mengajarkan bahwa dirinya darahnya adalah persembahan. Kan mudah, jadi ini antara logika dengan dalil memang gak nyambung dengan iman Anda. Ya, dan memang kalau sudah memang itu tercatat dan itu ajaran dari Rasul Paulus, dan Rasul Paulus itu adalah termasuk dan perintah oleh Yesus pada saat dia melihat cahaya itu, mulai saat itulah Paulus menjadi bertobat dan mengikuti Yesus. Dan kalaupun dicatatnya seperti itu, tentu itu adalah kebenaran, karena Rasul Isa Al-Masih itu, Rasul Yesus itu sudah tentunya melakukan kebaikan dan kebenaran. Makanya pada saat itu semakin bertambahlah orang banyak di Yudea di sekitarnya itu, sampailah banyak murid-muridnya. Jadi udah ya Bunda, Pak, untuk hari ini cukup sekianlah dulu, udah ngantuk kali mataku. Tadi belum ada aku tidur. Satu kata untuk Paulus ya, satu kata, kita nggak usah ribut-ribut ya, baru kita tutup. Iya.
Iya Bunda ya. Anda menyinggung Paulus kan? Perkataan Paulus begini. Saya terpilih sejak dalam kandungan ibuku. Ini pengakuan sepihak Paulus ya. Karena tidak ada konfirmasi dari Yesus. Yesus nggak pernah ketemu Paulus. Apa dia kata? Aku terpilih sejak dalam kandungan ibuku. Tapi apa dikata? Setelah besar dia jadi pembunuh. Dia jadi pembunuh. Berarti dia terpilih jadi apa? Jadi pembunuh. Walaupun cerita kalian, walaupun cerita Bible pada akhirnya bertobat kan. Tapi nggak ada juga kronologinya dia bertobat. Tiba-tiba saja dia jatuh. Biasanya kan kalau ada orang bertobat itu ada dipisahkan dulu. Dia berbuat baik, dia begini-begini. Ini tiba-tiba dia terjatuh loh di padang pasir. Ya ada cerita bahwa dia terkena epilepsi. Aku pernah baca sih. Tapi itu mohon maaf ya. Kita Iya. udah kita nggak ke situ. Udah atau masih mau lanjut atau udah? Kapan-kapan lagi lah Bunda, ngantuk kali aku. Tadi pagi aku nggak 6:30. apa-apa, Oke, nggak apa-apa. Ya, maaf ya Bunda ya. Nanti lain kali masih banyak waktu ya kan? Iya, tapi mohon maaf ya Bun, coba direnungkan. Jangan dulu ikutkan doktrin. Coba direnungkan dengan akal. Tuhan ini Maha Kuasa. Nggak mungkin dia yang harus mati. Dia pemilik kok, dia pemilik segalanya. Bisa mengampuni dosa kok, kata di Biblemu, dosamu sudah diampuni. Apalagi itu yang mengatakan dia terkutuk kan Paulus lagi, Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah kata Gurunda tadi, kalau Yesus terkutuk untuk menanggung dosa-dosa kalian, ya tentu ganjarannya manusianya itu ganjarannya neraka. Oke Bu, jadi Oke lah. mungkinlah Yesus masuk neraka kan? Gak mungkin. Iyalah, nggak mungkin Oke. lah. Dia kan orang kudus. Direnungkan ya. Oke, makasih Bun. Oke lah, aku permisi lah dulu ya Bunda dan teman-teman yang lain. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Iya, makasih Bu Darni, semangat malam. Nggak jadi aku pergi. Nggak jadi pergi. Nggak Ada tahu. Bang Juma. Lanjut Gurunda, lanjut. Dari tadi pun aku Udahlah, di sini. udahlah, Istirahat udah ngantuk dulu, aku. istirahat. Serius, Iya. udah ngantuk kok. Udah ngantuk aku, Bang Juma. Besok lagi jumpa kita, iya. Iya Anu, ya. Istirahat ya, Oh, Bu. iya, Sehat Roma. terus, Bu, ya. Ani, Iya. jangan dulu Ani. Terlalu. Sudah ngantuk aku Roma. Beliau- Tadi pagi jam Ngantuk 6:30 loh. Oke Ani. Iya. Oke lah Bu Darni ya. harus istirahat. Kalian carilah oten-oten yang lain ya. Dadah semuanya. Selamat malam. Dadah. Cukup, Ani. Semangat subuh. Iya. Kenapa aku dipanggil Roma ya? Mirip suaranya. Besar Gurunda sih. Mirip suaranya Bang Handi, mirip suaranya Roma. Iya, mungkin baiknya kita istirahat aja semua dulu. Besok lagi kita lanjut. Gimana, Mas? Betul. Iya, Bang Handi ya. Setuju. Iya. Biar ini sebentar. Ada siapa mau Iya, ngomong? Bang Kan Handi lah. mau banyak yang Dari nonton tadi nih. nggak ada suaranya. Gimana, Bang? Ya ini. Begini ya. Untuk urusan berkontribusi dengan mualaf, apapun itu gitu ya, sebaiknya dipusatkan saja di rekening yayasan begitu. Tidak ada berseliweran di luar sana rekening pribadi untuk Iya, Bang Handi. mualaf kita gitu ya. Jadi siapapun itu. Jadi kalau ingin membantu mualaf, Iya. ya sebaiknya terkonsentrasi ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nah, nanti di sana kita alokasikan sebagaimana peruntukannya yang benar kan supaya tepat sasaran ya. Begitu ya Mbak Juma ya. Kira-kira begitu ya saudara-saudaraku. Iya, betul Bang Handi, betul. Ya. Ya, Hai Kores monitor. Oh udah habis, alhamdulillah. Nah, dibilangin kerja dari tadi lu. Oke ya kawan, kita akan closing untuk dialog kita yang seru ini ya bersama Bu Darni. Bu Darni makin sini makin lawas. Tapi semoga kalian betah karena mendengarkan argumentasi dari mujahidin yang ada di sini. Oke? Ya stay tune Ikhwan. Sesegera mungkin bulan depan insya Allah website AP
yang berisikan tarik, siroh, dan hadith beserta syarah-syarahnya akan segera rilis. Nah, itu bahasa yang benar ya. Oke, doakan supaya lancar. Demikianlah penutup dialog kita kali ini ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.